Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi SPOG. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 5 mitos mengenai makanan pada saat hamil. Jadi mitos-mitos ini sangat sering kita dengar di masyarakat dan paling sering juga ditanyakan kepada kami. Jadi kami akan coba membahas 5 mitos yang paling sering ditanyakan ini. Yang pertama, jadi banyak yang mengatakan pada saat hamil kita harus makan untuk 2 orang, artinya porsinya double ya, 2 kali lipat dari seharusnya. Kenapa? Karena dianggap ada janin ya, ada orang lain di dalam tubuhnya. Apakah ini benar ya? Jadi sebenarnya menjaga komposisi diet itu lebih penting dibandingkan jumlah makanannya saja. Jadi kebutuhan akan kalau nutrisi dan vitamin, mineral yang cukup itu jauh lebih penting kecukupannya daripada jumlahnya yang banyak. Makan yang banyak atau berlebihan pada saat hamil juga tidak baik karena dia akan menyebabkan peningkatan berat badan yang berlebihan dan ini bisa menyebabkan suatu risiko kesehatan pada ibu, yaitu bisa adanya peningkatan risiko terjadinya obesitas atau kegemukan, kemudian kencing manis atau diabetes mellitus, preeklamsia ya atau tekanan darah tinggi, dan bayi besar, dan masih banyak risiko-risiko kesehatan lain jika terjadi peningkatan berat badan yang berlebihan pada saat hamil. Jadi ini tidak benar ya, mitos tersebut tidak benar. Coba kita lihat kebutuhan kalori dasar ibu hamil sehat dengan berat badan yang normal. Jadi pada trimester pertama sebenarnya tidak ada peningkatan kebutuhan kalori dibandingkan pada saat hamil. Kenapa? Karena pada saat ini janin masih sangat kecil sekali sehingga dia tidak butuh pasokan kalori yang banyak atau lebih tinggi. Di sini kita harus fokus. Jadi pada trimester pertama ini paling penting karena terjadi pembentukan organ janin ya. Jadi pembentukan organ janin sehingga fokus pada kecukupan nutrisinya. Tadi saya katakan berbagai jenis nutrisi itu harus terpenuhi pada trimester pertama. Trimester 2 ketika bayi bertambah besar maka kebutuhan kalori itu naik jadi sekitar 300 sampai 350 kalori per hari ya. Jika ini Nah, ini seberapa banyak sih sebenarnya? Tidak terlalu banyak, hanya setara dengan 2 gelas susu dan 1 piring oatmeal ya. Jadi sebenarnya tambahan kalori ini juga tidak terlalu banyak. Jadi tidak perlu makan berlebihan. Trimester 3 lebih naik lagi kebutuhannya sampai 500 kalori per hari. Jadi ini nanti perlu ditambah lagi jumlah makanannya, tapi tidak perlu sampai benar-benar harus 2 kali lipat. Nah, yang berbeda mungkin pada kehamilan kembar. Jadi kalau pada kehamilan kembar atau triplet dan lain sebagainya itu harus ditambah 300 kalori per bayi. Jadi memang ini butuh memang peningkatan kalori yang banyak kalau pada kehamilan yang kembar. Nah, bagaimana ibu hamil mengetahui bahwa kalorinya sudah cukup pada saat hamil? Itu cuman mudah sekali dilihat dari penambahan berat badan per bulannya ya. Jadi jika ibu sudah meningkat sekitar 1-2 kg per bulan, maka itu bisa dikatakan sebenarnya kebutuhan kalorinya sudah sangat cukup untuk janin. Nah, ini mitos kedua, yaitu yang sering kita dengar, makan nanas menyebabkan keguguran. Jadi ini mitos yang salah. Jadi makan nanas itu tidak bisa menyebabkan keguguran. Selama ini dianggap menyebabkan keguguran karena pada nanas ada kandungan enzim namanya bromealin, di mana ini enzim ini diduga bisa melunakkan serviks, bisa merangsang kontraksi. Namun ternyata dari penelitian didapatkan untuk bisa merangsang kontraksi, ibu itu harus memakan secara langsung 7 buah nanas segar secara langsung. Jadi sangat banyak, sangat tidak mungkin sebenarnya. Jadi ibu bisa langsung makan 7 buah nanas segar dalam satu waktu. Dan sebenarnya malah nanas ini justru menyehatkan ya, atau pineapple ini menyehatkan karena kaya kandungan vitamin dan nutrisi seperti vitamin C, B6, asam folat, zat besi, mangan, magnesium, dan kuprum ya. Jadi ini sangat bermanfaat sebenarnya makan konsumsi nanas. Kita lihat dari penelitian yang dikerjakan di laboratorium pada tikus ya, diberikan nanas, apakah ini bisa menyebabkan keguguran atau tidak. Ternyata kesimpulannya pemberian jus nanas ini tidak bisa merangsang keguguran pada tikus yang hamil. Jadi sebenarnya tidak berdasar ketakutan tersebut. Nah, mitos yang ketiga, makan durian juga sering ditanyakan, dikatakan berbahaya pada saat hamil. Jadi banyak yang bilang bahwa makan durian menyebabkan badan ibu dan bayi menjadi panas ya. Ini tidak benar, tidak ada pengaruhnya sama sekali ke arah suhu tubuh ibu. Kemudian menyebabkan keguguran, ini juga tidak benar.
kita lihat bahwa sebenarnya durian itu adalah kue yang sehat juga karena dia kaya akan nutrisi, yaitu tinggi serat, asam folat, vitamin B, vitamin C, antioksidan ya, mineral tadi, tidak mengandung kolesterol atau lemak jenuh. Dia memiliki efek antasida ya, atau mengatasi MAH, dia bisa mengatasi MAH dan mengurangi depresi. Nah, namun memang ada tapinya ya, bahwa durian ini memiliki kadar gula dan kalori yang sangat tinggi. Jadi satu biji bisa mengandung 30 kalori. Nah, ini bisa kalau makannya dalam jumlah sangat banyak bisa meningkatkan kadar gula dengan sangat cepat. Sehingga ini akan berbahaya pada ibu-ibu dengan diabetes ya. Pada ibu-ibu dengan kencing manis ini sebaiknya mungkin menghindari, atau boleh tapi sangat membatasi beri makan durian ini karena tadi meningkatkan kadar gula dengan sangat cepat. Jadi memang prinsipnya pada pola makan itu ya makan secukupnya ya, tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Ini juga yang keempat, banyak makan es membuat bayi menjadi besar ya. Ini sebenarnya tidak benar karena es itu hanya mengandung air ya, dan air tidak ada kalorinya sama sekali. Ini makan es ini sebenarnya lebih ke arah ngidam ya kalau bahasa Jawanya, atau bahasa medisnya pika, atau bahasa medis lain adalah pakopagia. Jadi suka memakan es. Ini tidak menyebabkan bayi besar karena tadi saya katakan dia tidak mengandung kalori sama sekali kalau air. Cuman harus diperhatikan juga memakan es ini harus air yang jernih ya, air yang matang ya. Seringkali kita tidak tahu malah itu akan membahayakan bagi kesehatan ibu dan janin. Tapi yang pasti dengan sering makan es akan merusak gigi, bisa menyebabkan radang tenggorokan juga. Dan sebenarnya ini merupakan tanda-tanda kemungkinan menunjukkan adanya ibu itu mengalami defisiensi besi. Jadi kalau ibu suka makan es mungkin harus dicek kadar zat besinya, dan juga ini berhubungan dengan anemia. Nah, ini mungkin kadang kalau orang dengan anemia dia akan, atau kekurangan zat besi, dia akan menjadi suka untuk mengkonsumsi es batu. Nah, ini memang nanti kalau ada tanda-tanda seperti ini alangkah baiknya dicek kadar zat besi dan hemoglobin ya, untuk melihat ada anemia atau tidak. Yang terakhir, minum air kelapa menyebabkan kulit bayi bersih dan rambut bayi yang banyak. Ini tidak benar. Kenapa? Karena warna kulit bayi dan jumlah rambut itu sudah ditentukan sejak awal oleh faktor genetik atau faktor keturunan dari bayi tersebut. Jadi ini tidak bisa dirubah dengan pola makan atau pola minum. Jadi sudah jumlah rambut atau warna kulit itu sudah merupakan suatu ketetapan dari awal. Nah, sebenarnya minum air kelapa ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Dia meningkatkan kekebalan tubuh ya, mengatasi dehidrasi, mengobati konstipasi ya, atau sulit buang air besar, mengobati masalah asam lambung ya, detoksifikasi tubuh atau mengatasi racun ya, keracunan seperti tersebut, merevitalisasi elektrolit dan mengganti kehilangan cairan. Namun meskipun demikian tetap tidak bisa menggantikan air putih. Jadi yang terbaik adalah memang tetap mengkonsumsi air putih. Nah, demikian ya, secara sekilas dan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai 5 mitos dalam kehamilan. Semoga paparan singkat kami ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.